Kontrasepsi merupakan salah satu metode untuk menunjang program keluarga berencana. Namun, penggunaan alat kontrasepsi tertentu kadang dikaitkan dengan kesulitan untuk hamil kembali. Bahkan, sudah lepas alat KB, belum hamil-hamil juga. Benarkah penyebabnya karena alat kontrasepsi? Terkait topik yang mau kita bahas nih dok, benar nggak sih untuk penggunaan kontrasepsi yang hormonal itu mempengaruhi kesuburan? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau kita bicara penggunaan kontrasepsi, baik hormonal ataupun hormonal, tentu saja dia mempengaruhi kesuburan, karena tujuannya memang mencegah kehamilan pada saat kontrasepsi itu digunakan. Ya. Karena kalau dia nggak mengganggu kesuburan, ya nggak berfungsi dong. Ya. Lalu berikutnya adalah sebenarnya penggunaan kontrasepsi itu akan mempengaruhi kesuburan berikutnya nggak pada saat ia sudah melepaskan kontrasepsi, gitu kan? Pertanyaan adalah tidak, karena kontrasepsi apapun metodenya hanya bekerja pada saat ia digunakan. Ya, jadi kalau suntik KB-nya 3 bulan berasa berakhir 3 bulan lewat, ya tubuh akan kembali lagi aktif reproduksinya. Kalau suntik KB sebulan nggak ditambah lagi suntikan sebulan, ya tubuh sudah kembali lagi kesuburannya. Bahkan pil KB, ada berapa banyak pasangan yang hamil gara-gara kelupaan minum pil KB 1 atau 2 hari saja. Ya, artinya apa? Pil KB itu adalah salah satu metode kontrasepsi yang masa kembali kesuburan cepat. Ibunya lupa sehari, besokannya hubungan bisa hamil. Jadi sama sekali tidak membuat kesuburan terganggu kan. Orang lupa 2 hari aja bulan depannya hamil. Nah, istilahnya gitu. Iya. IUD juga begitu. IUD itu begitu dilepas, sorenya hubungan itu udah bisa hamil gitu. Jadi apalagi kondom, ya kondom robek aja bisa hamil gitu. Jadi adanya anggapan yang menyebutkan bahwa hati-hati loh pakai kontrasepsi apapun ya, katakanlah hormonal, nanti kedepannya bakal sulit hamil. Iya dok. Padahal itu tidak benar. Tidak benar. Mitos itu berarti. Ya. Nah, tapi dok, ini banyak yang mengeluhkan nih, karena katanya kalau pasca penggunaan alat kontrasepsi atau KB itu bikin rahim kering. Nah, makanya jadi sulit hamil. Gimana nih dok? Iya. Jadi prinsipnya kontrasepsi hanya bekerja, hanya aktif mencegah kesuburan dan mencegah kehamilan pada saat ia digunakan. Permasalahannya ada banyak sekali pasangan yang belum memahami bahwa infertilitas atau gangguan kesuburan itu juga dapat dialami oleh pasangan yang sudah pernah memiliki anak sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai infertilitas sekunder. Jadi setelah punya anak pertama, kontrasepsi, mau hamil lagi kok susah. Namanya infertilitas sekunder. Nah, infertilitas sekunder ini perlu dicari tahu dulu penyebabnya. Kenapa? Kecuali ibunya masih minum KB. Dok, saya kok susah hamil ya? Saya masih minum pil KB. Ya, itu penyebabnya. Tapi kalau ibunya udah lepas KB, dok saya udah lepas KB ya 2 tahun, tapi saya belum hamil-hamil. Nah, maka itu si ibu diduga mengalami yang namanya infertilitas sekunder. Infertilitas penyebabnya dapat berasal dari suami, dapat berasal dari istri. Sekitar 30-40% penyebab infertilitas atau gangguan kesuburan itu dari suami, dan 30-40% dari istri. Dan sekitar 10-15% itu berasal dari keduanya. Dua-duanya punya masalah. Nah, 10-15% berikutnya itu unexplained infertility, yaitu infertilitas yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Jadi pasangan kami diperiksa lengkap tapi nggak ketemu apa sih penyebabnya, karena kok tetap susah hamil ya, meskipun semuanya normal. Nah, jadi bagi pasangan yang sudah ada riwayat KB lalu pengen hamil dalam setahun belum hamil-hamil juga, bukan berarti itu diakibatkan oleh pil KB atau suntik KB ataupun penggunaan KB sebelumnya.
Tapi memang mungkin ada masalah-masalah baru yang tadinya belum ada pada saat awal-awal menikah. Misalnya masalah sperma, gaya hidup, ya, atau sang istri gaya hidupnya berubah sejak punya anak, berat badannya jadi bertambah, kurang olahraga, lalu ber-KB, KB-nya stop, pengen hamil, ngambil disalahin KB-nya, padahal ibunya udah nambah berat badan, kurang bergerak, makanannya nggak dijaga, sehingga terjadi gangguan pematangan sel telur. Atau bapaknya gaya hidupnya ngerokok, kurang istirahat, tapi yang disalahin KB-nya, padahal ada perubahan gaya hidup untuk sekian tahun. Atau juga pada kasus-kasus di mana yang sudah ber-KB lama, cadangan telur seorang perempuannya karena dia usianya makin meningkat, makin menua, cadangan telur kan akan semakin menurun. Pada saat punya anak lagi, cadangan telurnya sudah berkurang. Nah, hal tersebut nantinya juga akan menyusahkan atau mempersulit pada saat ingin hamil. Kira-kira. Oke, kita lanjut nih, Dok. Nah, ini yang paling sering juga, Dok, ngomongin masalah KB implan. Padahal udah lepas 1 tahun, berarti udah lama. Katanya tadi kan ada deposit nih, deposit dari hormonalnya. Nah, itu udah 1 tahun, tapi belum hamil juga. Jadi penyebabnya itu bisa faktor-faktor lain tadi, Dok, ya? Gaya hidup, pertambahan usia, dan berat badan, dan lain sebagainya itu ya, Dok, ya? Ya. Oke. Jadi implan itu hormonnya ada di batang yang kita suntikkan ke dalam lengan. Begitu batangnya kita keluarkan dari tubuh, atau implan itu ada masa pakainya. Begitu dia 3 tahun masih nggak diangkat, hormonnya udah habis. Dia nggak akan bisa menimbulkan efek apa. Begitu juga suntik, dia hanya berumur 3 bulan masa kerjanya. Kalau nggak disuntik lagi, ya nggak akan mencegah kehamilan lagi. Tapi begitu ada masalah, misalnya sulit hamil lagi, itu yang perlu dicari tahu penyebabnya apa ya, kan KB-nya dicopot. Nah, itulah pentingnya mengamati, ya. Apabila Tunda sudah melakukan hubungan seksual secara teratur, tidak menggunakan kontrasepsi, teratur 2-4 kali per minggu, tapi belum hamil-hamil juga, udah setahun, itu waktunya untuk ke dokter kandungan untuk dicek lebih lanjut ya. Karena permasalahan yang terjadi pada terjadi pada kehamilan pertama atau yang tidak pernah terjadi pada riwayat keempat pun bisa terjadi juga. Nah, Dok, gimana caranya nih, tipsnya biar bisa cepat hamil setelah lepas KB, Dok? Apalagi untuk usia yang udah di atas 35, langsung bayi tabung atau gimana nih, Dok? Ya, jadi tentu saja bagi pasangan suami istri yang pengen hamil lagi, KB-nya perlu dilepas, ya. Dan perlu melakukan hubungan seksual secara teratur, itu saja. Kan perlu mempertemukan sperma dengan sel telur, ya. Bagi pasangan yang istrinya masih di bawah 35 tahun, boleh dicoba selama 6 bulan kira-kira ya. Kalau sudah 6 bulan dicoba, tapi belum hamil-hamil juga dengan hubungan seksual secara alami, ada baiknya tidak menunggu setahun, segera ke dokter kandungan bagi pasangan yang di atas 35 tahun. Tapi kalau pasangan masih di bawah 30 tahun, menunggu sampai setahun sih juga sepertinya masih aman, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya udah melakukan hubungan seksual secara teratur lalu belum hamil-hamil juga, tandanya mungkin mengalami gangguan kesuburan, perlu dicek pemeriksaan secara lengkap. Suami perlu dicek spermanya, istri perlu dicek apakah ada gangguan pada saluran telur. Tadinya pada kehamilan pertama saluran telurnya terbuka, tapi dengan berjalan waktu, sering infeksi, nggak terasa, tahu-tahu saluran telur tertutup bisa aja. Jadi cek saluran telur, lalu pemeriksaan USG transvaginal untuk menilai kondisi rahim. Jangan-jangan tadinya nggak ada miom, sekarang ada miom. Atau tadinya nggak ada kista, sekarang ada kista. Dicek, ya. Dan biasanya pada pasangan yang istri di atas 35 tahun, dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan anti mullerian hormone atau AMH. AMH itu adalah penanda atau marker untuk mengukur cadangan telur seorang perempuan yang biasanya mulai menurun pada saat ia beranjak usia 35 tahun. Dari situ kita bisa menilai kira-kira penanganan apa yang paling tepat untuk satu pasangan, ya. Andai kata spermanya normal, lalu saluran telurnya terbuka, pematangan telur bagus, maka boleh-boleh saja mulai menjalankan program hamil secara alami terlebih dahulu dengan bantuan dokter.
ya diberikan obat-obatan pematangan sel telur, lalu disuntik obat, kemudian diatur, begitu. Tapi bagi pasangan yang mungkin mengalami masalah, jangan ragu untuk menjalani bantuan tindakan atau bantuan reproduksi berbantu ya, misalnya inseminasi. Bagi pasangan yang mengalami kerusakan sperma, ya spermanya perlu dibantu untuk masuk ke dalam saluran telur untuk melakukan pembuahan. Bagi pasangan yang memiliki masalah sperma cukup berat, ya tentu saja perlu bantuan bayi tabung. Atau pasangan yang ternyata ditemukan kedua saluran telurnya tersumbat, tentu saja itu perlu bantuan pembuahan di luar tubuh yang kita kenal sebagai metode bayi tabung. Atau pada kasus-kasus di mana suaminya ternyata mengalami masalah sperma yang sangat berat, tentu saja perlu bantuan seperti bayi tabung. Nah, maka itu sangat penting untuk melakukan pemeriksaan dasar. Yang kedua juga bagi pasangan yang memang memiliki riwayat haid tidak teratur, kita anjurkan untuk ke dokter lebih cepat ya, karena haid yang tidak teratur merupakan salah satu tanda adanya gangguan pematangan sel telur. Nah, pematangan sel telur ini kalau terganggu tentu saja akan menurunkan peluang untuk terjadinya pembuahan ya. Pematangan sel telur ini penyebabnya banyak. Salah satu penyebab yang paling sering dibicarakan atau yang paling terkenal itu adalah namanya PCOS ya. 80% penderita gangguan ovulasi itu adalah PCOS. Tapi ada banyak penyebab gangguan pematangan sel telur yang lain selain PCOS. Maka itu perlu diperiksa ya, dan nanti terapinya pun diselaraskan dengan temuan. Iya. Jadi untuk judul pembicaraan kita, topik kita hari ini, susah hamil setelah lepas kontrasepsi, sudah terjawab ya. Jangan salahkan alat kontrasepsinya. Jangan alat kontrasepsi dijadikan kambing hitam. Karena memang kalau sudah dilepas, efeknya itu sudah selesai. Bahkan ya tadi masalah kondom, masalah pil KB ya, kondom robek, pil KB lupa diminum sehari itu bisa hamil. Jadi banyak faktor-faktor lain yang memang harus segera diperiksakan. Oke, silakan Dok untuk menutup topik pembicaraan kita kali ini. Jadi perlu dipahami bahwa kontrasepsi itu merupakan alat bantu untuk pasangan suami istri merencanakan kesehatan keluarga, ya terutama kesehatan reproduksi dan kebahagiaan keluarga. Dan kontrasepsi tidak menyebabkan gangguan kesuburan. Ya, apabila satu pasangan mengalami gangguan kesuburan, maka perlu dicari tahu penyebabnya dengan pemeriksaan lengkap dan dapat menentukan terapi berikutnya. Jadi jangan takut menggunakan kontrasepsi karena kontrasepsi tidak akan mengganggu kesuburan. Demikian, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Nutrimax yang telah mengundang saya. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Amin. Iya. Sobat-sobat Nutrimax, nggak kerasa ya, jadi kontrasepsi itu jangan dikambing hitamkan. Kalau belum hamil udah lama lepas kontrasepsi, berarti mungkin ada gangguan-gangguan lain. Tadi dokter bilang harus langsung diperiksakan, dan bukan cuma istri ya, suami juga wajib periksa. Baik, Dokter Yasin, terima kasih banyak. Sahabat-sahabat Nutrimax semua, terima kasih banyak. Ibu Zen, terima kasih banyak ya. Untuk yang mau tahu ya, yang mau tahu topik-topik sebelumnya, nanti boleh cek Instagramnya Nutrimax_Indonesia, karena di sana ada rekaman-rekaman IG Live bersama Dokter Yasin, dan topik-topiknya nggak kalah seru dengan topik hari ini. Oke, sahabat-sahabat Nutrimax yang baru join juga jangan khawatir, nanti bisa cek rekamannya ya, boleh ditonton ulang siaran ulangnya. Oke, semoga kita ada waktu lagi nanti bertemu dalam keadaan yang sehat, dan kita bakal bahas topik-topik menarik lainnya bersama Dokter Yasin. Semoga ya Dok ya, ada waktu lagi dan kita semua sehat-sehat. Sahabat Nutrimax jangan lupa ya, jaga kesehatan selalu karena hidup sehat, harta selamat.